Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat, akan melakukan praktek coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya, Nuspi Soraya SPD, SDN 1 Dasantreng, dan Siti Suci Rizkiana, SPD, SMP Negeri 2 Lingsar. Martita SPD, SDM 1 Badrai. Selamat menyaksikan. Bu Nispi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masita, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya sehat dan juga bahagia hari ini. Alhamdulillah. Nah, katanya hari ini akan melakukan coaching ya? Betul Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu Nispi. Boleh, silakan Bu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik nilai kita hari ini. Baik Bu ya, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Terus bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Suci. Bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Dan juga jangan lupa melakukan atau nanti disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nispi adalah kompetensi apa yang ingin Ibu Nispi kembangkan pada coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah berupa present, yaitu present kehadiran penuh terhadap coach saya. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kira-kira kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik di observasi ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Dan indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Nispi dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dimiliki serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi si coach tersebut. Oh iya Bu, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nisbi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, secara fisik keadaan saya baik-baik saja, akan tetapi secara pikiran ada beberapa hal yang sangat mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini Bu. Oh begitu ya Bu, kira-kira apa yang mengganggu pikiran Bu Suci? Begini Bu, ada salah seorang siswa saya di kelas 85, akhir-akhir ini dia tidak pernah masuk pada saat pelajaran saya. Setelah saya tanya teman-temannya, ternyata di pelajaran lain dia masuk Bu. Oke, itulah saya Bu Suci. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu Suci sampaikan atau apa yang ingin Ibu Suci harapkan dari perbincangan yang ingin saya capai dari perbincangan kita kali ini, yaitu saya sangat mengharapkan agar ada perubahan dari siswa yang tidak pernah masuk pada saat pelajaran saya. Jadi pertemuan kita kali ini akan membahas salah satu murid Bu Suci yang tidak masuk pada saat jam pembelajaran Bu Suci. Oke, kira-kira ini menurut Ibu sendiri ya, mungkin dari hasil pantauan Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan anak ini tidak masuk di jam pembelajaran Bu Suci? Jadi ketika saya tanya teman-temannya, mereka juga tidak tahu kenapa anak ini tidak pernah masuk ketika pelajaran saya. Dan saya juga sempat bertemu dengan anak ini, tetapi anak ini hanya diam ketika saya tanya. Itu yang membuat saya Bu semakin bingung. Kenapa anak itu tidak pernah masuk pada saat pelajaran saya? Ya, tadi Ibu bilang pada saat jam pembelajaran Ibu, si anak ini tidak pernah masuk sekolah, masuk ke kelas. Oke, mungkin ada penyebab lain ya Bu, yang Ibu ketahui dari guru lain, penyebab
betul sekali Bu. Kemarin saya sempat bertanya kepada rekan-rekan guru di ruang guru, kenapa anak ini tidak pernah masuk pada saat pelajaran saya? Dan ternyata jawabannya hampir semua guru juga sama dengan saya, kecuali ada 2 mata pelajaran yang dia selalu masuk Bu. Mata pelajaran yang selalu dimasukkan itu pelajaran apa? Katanya sih pelajaran seni budaya dan olahraga Bu. Seni budaya dan olahraga. Berarti kemudian Anda ya, pada saat pembelajaran seni dan olahraga si anak ini masuk, tetapi pada saat yang pembelajaran lain anak ini tidak masuk. Berarti kira-kira apa yang Ibu Suci akan lakukan untuk menyelesaikan masalah si anak tersebut, masalah tersebut? Mungkin setelah saya tanyakan kepada rekan-rekan guru yang lain, ternyata dia hanya masuk pada pelajaran seni dan olahraga. Jadi saya berkesimpulan bahwa anak ini memang tipikal anak yang senang bergerak, atau bisa kita sebut dengan istilah kinestetik pada Guru Merdeka ini Bu. Seperti itu sih setelah saya analisis. Oke, kinestetik ya. Jadi anak ini lebih suka pelajaran yang membutuhkan gerak atau pembelajaran yang mungkin agak bebas ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat si anak ini masuk atau senang mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan selain pembelajaran ini dan olahraga yang tadi? Nah, rencananya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena anak ini kan tadi suka bergerak, kemudian dia itu suka berada di luar. Jadi nanti ketika proses dan produknya akan lebih banyak mencakup bagaimana memenuhi kebutuhan si anak tersebut. Oke, boleh tahu kapan rencana yang akan dijalankan? Rencananya saya akan melakukan hal tersebut pada minggu-minggu ini Bu. Ada beberapa hal yang tentunya akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan berselancar di PMM karena seperti yang kita ketahui ya Bu ya, di PMM itu ada begitu banyak. Saya akan bertanya kepada rekan sejawat yang lebih dulu menerapkan pembelajaran diferensiasinya. Oke, itu akan bertanya kepada rekan sejawat. Jadi kira-kira apa atau dukungan apa yang Ibu butuhkan dari untuk mendukung penyelesaian masalah itu? Jadi tentu saya tidak bisa melakukan hal tersebut sendiri ya Bu ya. Tentu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari guru, dan dukungan dari murid-murid saya yang lain. Ada dukungan dari guru, sekolah dan murid. Kira-kira bentuk komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar si anak tersebut masuk ke kelas yang Ibu ajarkan? Jadi komitmen saya yaitu saya ingin anak ini yang tadinya belum mendapatkan apa yang memenuhi kebutuhannya. Jadi setelah penerapan berdiferensiasi ini, saya mengharapkan anak tersebut sudah ada perubahan, dia senang dengan pelajaran saya dengan melakukan diferensiasi kinestetik seperti itu. Iya. Tadi Ibu sudah menjawab ya, Ibu akan melakukan pelajaran diferensiasi, melakukan memberikan dia kelompok atau minat yang dia sukai seperti kinestetik seperti itu ya. Saya rasa itu bagus, itu sangat bagus sekali karena memang di zaman sekarang kita mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita ya. Kira-kira bentuk tanggung jawab apa yang Ibu akan lakukan dalam hal ini? Jadi dalam masalah ini seperti yang saya sampaikan Bu ya, bahwa nanti setelah proses pembelajaran tersebut, saya mengharapkan ada perubahan yang signifikan. Kemudian saya akan menyusun modul ajar. Itu yang pertama yang akan saya lakukan setelah melakukan coaching ini Bu ya. Saya akan menyusun modul ajar berdiferensiasi, menyiapkan LKPD berdiferensiasi yang benar-benar sesuai dengan bagaimana si anak yang kinestetik ini Bu. Baru kemudian saya akan langsung melakukannya di kelas. Baik Ibu, saya rasa yang tadi Ibu sampaikan itu sangat sesuai sekali. Jadi Ibu secara tidak langsung mengetahui, alhamdulillah itu memang menjadi tujuan obrolan kita ya Bu ya. Saya harap nantinya Ibu
menemukan solusi sendiri permasalahan jalan dari permasalahan itu sendiri ya. Iya Bu. Semoga lancar sukses dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak didik tersebut. Amin. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang sangat bahagia untuk Ibu dan tidak lagi mengganggu pikiran Ibu ya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Nisfi telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi sekarang pikiran saya sudah sangat plong, sangat lega setelah kita berbincang pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kepada saya. Sama-sama Ibu. Siap melaporkan bagaimana perubahannya besok ya Bu ya? Siap, saya tunggu Bu ya. Semoga perkembangannya lebih cepat muncul dan semoga cepat terselesaikan Bu ya. Amin. Oke. Kalau begitu saya pamit Bu ya, kebetulan ada jam ngajar. Oke, silakan. Mari Bu Nisfi. Assalamualaikum. Bagaimana Bu tadi proses kucing yang Ibu lakukan itu apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Jadi Koci sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada saya. Setelah saya melaksanakan observasi dengan KUT tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Silakan Bu. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat pelaksanaan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di kucing ini? Baik Bu, tadi Koci sudah menceritakan apa yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi. Saya juga sudah menanyakan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan apa yang akan dicapai. Yang kedua itu refleksi dan menanyakan komitmen apa yang akan dia lakukan, serta apa tanggung jawab yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Bu, menurut saya sebagai observer yang tadi mengamati proses kucing yang Ibu sudah lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sesuai dengan alur tirta. Ibu Suci sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga kucing juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucingnya. Pertanyaan terakhir yang Ibu sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang tadi Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya tambah atau saya ingin tingkatkan yaitu saya ingin mempelajari lebih dalam bagaimana proses coaching yang baik. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan Assalamualaikum Bu Masita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik dan juga sehat. Oh iya Bu Masita, hari ini Bu Masita akan melakukan observasi ya? Ya. Dengan Coach Bu Nisfi? Ya. Oke, baik. Jadi di sini posisinya Bu Masita sebagai coach ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching pada pagi hari ini, sebagai langkah awal ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Masita. Bisa Bu? Bisa. Baik, di sini yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dan tentang hari ini ya Bu ya. Saya akan bertanya kepada rekan sejawat yang lebih dulu menerapkan pembelajaran diferensiasinya. Oke, itu akan bertanya kepada rekan sejawat. Jadi kira-kira apa atau dukungan apa yang Ibu butuhkan dari untuk mendukung penyelesaian masalah ini. Jadi tentu saya tidak bisa melakukan hal tersebut sendiri ya Bu ya. Tentu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari guru dan dukungan dari murid-murid saya yang lain. Ada dukungan dari guru, sekolah dan murid. Kira-kira bentuk komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar si anak tersebut masuk ke kelas yang Ibu ajarkan? Jadi komitmen saya yaitu saya ingin anak ini yang tadinya belum mendapatkan apa yang memenuhi kebutuhannya,
Jadi setelah penerapan berdiferensiasi ini, saya mengharapkan anak tersebut sudah ada perubahan, dia senang dengan pelajaran saya dengan melakukan diferensiasi kinestetik seperti itu. Iya. Tadi Ibu sudah menjawab ya, Ibu akan melakukan pelajaran diferensiasi, melakukan memberikan dia kelompok atau diri minat yang dia sukai seperti kinestetik seperti itu ya. Saya rasa itu bagus, itu sangat bagus sekali karena memang di zaman sekarang kita membutuhkan, kita mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita ya. Kira-kira bentuk tanggung jawab apa yang Ibu akan lakukan dalam hal ini? Jadi dalam masalah ini seperti yang saya sampaikan Bu ya, bahwa nanti setelah proses pembelajaran tersebut, saya mengharapkan ada perubahan yang signifikan. Kemudian saya akan menyusun modul ajar. Itu yang pertama yang akan saya lakukan setelah melakukan coaching ini Bu ya. Saya akan menyusun modul ajar berdiferensiasi, menyiapkan LKPD berdiferensiasi yang benar-benar sesuai dengan bagaimana si anak yang kinestetik ini Bu. Baru kemudian saya akan langsung melakukannya di kelas. Baik Ibu, saya rasa yang tadi Ibu sampaikan itu sangat sesuai sekali. Jadi Ibu secara tidak langsung mengetahui, alhamdulillah itu memang menjadi tujuan obrolan kita ya Bu ya. Saya harap nantinya Ibu tetap mengobrol dengan saya, menyampaikan apa saja yang Ibu sampaikan. Saya akan siap mendengarkan apa yang Ibu ceritakan. Insya Allah ya. Saya rasa Ibu sudah menemukan solusi sendiri arah permasalahan, jalan dari permasalahan Ibu sendiri ya. Iya Bu. Semoga lancar, sukses dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak didik Ibu. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang sangat bahagia untuk Ibu dan tidak lagi mengganggu pikiran Ibu ya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Yespi telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi sekarang pikiran saya sudah sangat plong, sangat lega setelah kita berbincang pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kepada saya. Sama-sama Ibu. Siap melaporkan bagaimana perubahannya besok ya Bu ya. Siap, saya tunggu Bu ya. Semoga perkembangannya lebih cepat muncul dan semoga cepat terselesaikan Bu ya. Amin. Oke. Kalau begitu saya pamit Bu ya, kebetulan ada jam ngajar. Oke, silakan. Mari Bu Yespi. Assalamualaikum. Bagaimana Bu tadi proses coaching yang Ibu lakukan itu apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Jadi coach sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada saya. Setelah saya melaksanakan observasi dengan quote tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Silakan Bu. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat pelaksanaan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Baik Bu, tadi Coach sudah menceritakan apa yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi. Saya juga sudah menanyakan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan apa yang akan dicapai. Yang kedua itu refleksi dan menanyakan komitmen apa yang akan dia lakukan, serta apa tanggung jawab yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Bu, menurut saya sebagai observer yang tadi mengamati proses coaching yang Ibu sudah lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sesuai dengan alur tirta. Ibu Suci sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachnya. Pertanyaan terakhir yang Ibu sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya tambah atau saya ingin tingkatkan yaitu saya ingin mempelajari lebih dalam bagaimana proses coaching yang baik. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu. Nah demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Masita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cici. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik dan juga sehat. Oh iya Bu Masita, hari ini Bu Masita akan melakukan observasi ya Ya, dengan coach Bu Nispi? ya. Oke, baik. Jadi di sini posisinya Bu Masita sebagai coach ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching pada pagi hari ini, sebagai langkah awal ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Masita. Bisa Bu? Bisa. Baik. Di sini yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dan tentang hari ini ya Bu ya. Terkait adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Bu Nispi. Mungkin ya, kalau menurut saya ditingkatkannya di level 7 ya Bu, karena untuk level 10 itu terlalu tinggi, mengingat guru-gurunya kebanyakan yang senior, dan mungkin dari level 5 ke 7 itu insya Allah akan mungkin dilakukan perubahan seperti itu Bu. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya? Iya. Kira-kira usaha apa yang Ibu Nispi akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya juga masih memikirkannya sih Bu, tapi rencana saya sih ya, rencana saya atau tindakan yang akan saya perbuat itu tapi mungkin seperti kegiatan mentoring atau berbagi praktik baik, maksudnya antar rekan seperti itu Bu, jadi face to face lah seperti itu, berbagi tentang apa yang saya dapatkan seperti itu Bu. Berarti Bu Nispi ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya? Iya, betul. Berkolaborasi dengan rekan kerjanya. Iya. Kira-kira kapan Ibu Nispi akan merealisasikan mentoring tersebut? Insya Allah secepatnya sih Bu. Mungkin nanti di hari Kamis, karena biasa di hari Kamis itu kami ada komunitas belajar ya, jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja untuk berbagi praktik baik langsung kepada rekan-rekan. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Nispi dari percakapan hari ini apa sih yang Ibu harapkan? Dari percakapan hari ini saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah saya Bu. Terus dengan adanya mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah saya yang mampu, yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan di media pembelajaran. Saya ingin seperti itu Bu, adanya perubahan. Semoga saja ya apa yang Ibu Nispi harapkan itu seperti perubahan yang ingin Ibu harapkan itu terrealisasi ya. Sekian dulu ya, saya ada kegiatan. Besok kita berbincang-bincang kembali lagi ya. Kalau ada tinggal kontak aja saya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu untuk waktu luangnya. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya, dan alhamdulillah saya menemukan apa yang akan saya lakukan yang bermanfaat untuk perubahan di sekolah saya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masita, Ya. tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, boleh? Boleh sekali. Baik, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching bersama Bu Nispi tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya sendiri dan menemukan solusi-solusinya sendiri juga. Baik Bu, luar biasa sekali ya. Jadi menurut saya nih, sebagai observer yang telah mengamati bagaimana proses coachingnya Ibu dengan Bu Nispi sebagai coach, tadi prosesnya sudah berjalan baik dan sangat lancar ya Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta seperti yang Ibu inginkan ya Bu ya. Juga Ibu sudah menggali
menggali dan memberi beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coachnya Ibu, dan coach sudah luar biasa sekali juga ya tadi bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu sehingga Ibu bisa menemukan solusi. Sehingga Bu Nispi tadi sudah menemukan solusi sendiri ya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah Ibu berikan mengenai permasalahan yang dihadapinya dengan prinsip coaching tadi yang sudah kita sepakati di awal ya Bu ya. Ya. Pertanyaan terakhir nih Bu untuk Ibu Masita sebagai coach ya tadi yang sudah membersamai Bu Nispi sebagai coachnya, yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach yang sudah saya lakukan tadi itu yaitu dengan cara ingin memahami lagi proses alur tirta tersebut agar proses coaching menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik Bu Masita, terima kasih banyak, luar biasa sekali ya proses coaching pada pagi hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga kita bisa berkolaborasi kembali ya Bu Masita. Semoga bermanfaat bagi Bu Masita, bagi saya dan bagi kita semua ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ci, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nispi, alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya mempunyai beberapa pertanyaan ke Ibu ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik nilai yang akan kita lakukan hari ini. Terus pada coaching kita hari ini, coach, Ibu sebagai coach dan coachnya Ibu Masita akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Masita nanti sebagai coach? Yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya? Dan yang terakhir, jangan lupa Ibu melakukan atau menyesuaikan dengan prinsip coaching sendiri ya Bu, seperti kemitraan atau proses kreatif yang memaksimalkan potensi ya Bu ya. Baik Bu. Pertanyaan pertama saya yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu sebagai coach? Baik, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching nanti yaitu saya ingin mengembangkan vision. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Terus yang kedua itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching yang akan kita lakukan kali ini? Jadi yang spesifik yang ingin saya dikembangkan pada observasi pada kali ini yaitu saya ingin mengembangkan dua aspek ya Bu ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini sendiri? Yang saya harapkan pada saat proses coaching ini yaitu saya mengharapkan agar coach saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang telah dihadapinya dengan melakukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu. Oke. Nah, demikian dulu ya Bu. Observasi kali ini Ibu akan melakukan coachingnya dengan coach. Semoga semuanya lancar. Amin. Selamat melakukan coaching Bu. Iya, terima kasih banyak Bu Nispi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Masita? Alhamdulillah saya sehat, tapi saya sedikit ada permasalahan ini. Nah iya, tadi makanya Bu Masita telepon saya ya, katanya ada beberapa hal yang ingin Ibu bicarakan dengan saya pada hari ini. Iya betul sekali Bu.
Apa yang mau dibicarakan Bu Masita? Saya ingin menceritakan masalah pribadi saya. Saya kan saat ini sedang mengikuti pendidikan CG, pendidikan guru penggerak angkatan 10, Bu. Dulu sih awal-awalnya saya hanya ikut daftar itu bisa dibilang sekedar ikut-ikutan gitu, disuruh sama temen. Tapi selesai juga saya daftar, terus begitu pengumuman, saya memang awalnya senang sih dengar pengumuman. Tapi setelah saya berjalan beberapa 2 modul di sini, kok saya rasa semuanya agak kewalahan saya jalankan antara keluarga, pekerjaan di sekolah, terus juga tugas-tugas dari CKP ini semakin ke sini semakin menumpuk gitu. Apalagi tahun ajaran ini saya megang kelas 1, Bu. Ibu kan tahu gimana anak kelas 1 itu kita harus butuh tenaga yang ekstra, perhatian ekstra. Pokoknya anak di kelas 1 itu kita sebagai guru harus dituntut serba ekstra, Bu. Nah ini antara tugas CGP terus pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, terlebih lagi saya di rumah punya anak kecil. Di rumah saya mengurus anak 3 sekaligus. Yang pertama masih bayi, balita, dan masih SD. Saya sendiri di rumah mengurusnya. Kebetulan suami saya kerja di luar daerah. Nah, hal ini yang membuat saya kepikiran untuk ada keinginan, ada niat untuk berhenti, untuk mengundurkan diri dari CGP ini. Saya bingung Bu, yang mana yang harus saya prioritaskan antara apakah keluarga, pekerjaan, atau CGP ini. Baik Bu Masita, luar biasa kompleks sekali permasalahan Ibu ya. Wajar sekali jika tadi di awal pertemuan wajah Bu Masita itu terlihat sangat kusut. Mungkin kemarin dipendam-pendam sendiri ya Bu ya, belum ada teman untuk berbagi. Jadi kalau saya tarik benang merahnya nah berarti itu sudah mulai Ibu rencanakan ya hal tersebut. Nah, kira-kira kapan nih realisasinya Ibu akan melakukan hal tersebut? Kemungkinan sih setelah anak saya balik pondok, saya akan mencoba mencari orang-orang yang tepat yang akan saya titipkan anak saya itu. Dan jadi sudah direncanakan ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar, Ibu bisa menemukan solusi sehingga semua tugas Ibu, kewajiban Ibu baik sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai CGP juga nih, semua bisa berjalan dengan beriringan, berjalan lancar. Dan tadi Ibu sudah menemukan sendiri solusinya ya. Semoga Ibu bisa menemukan orang yang terpercaya ya Bu ya, terpercaya yang bisa nanti Ibu titip anak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Enggak ada Bu, itu aja. Terima kasih ya Bu ya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya sedikit, bukan sedikit ya, tapi sudah plong rasanya. Saya yang tadinya mumet dengan segala pikiran-pikiran yang tidak menentu tadi akhirnya terjawab gitu. Saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi tadi. Alhamdulillah, saya ikut senang ya Bu ya mendengarkan Ibu. Terima kasih Bu sudah mendengarkan curhatan saya Bu ya. Sama-sama Bu Masita, sudah. Saya tunggu cerita selanjutnya Bu. Iya. Besok saya telepon lagi Bu ya. Kalau mudah-mudahan sih tidak ada masalah lagi. Amin. Saya tunggu makanya ceritanya, bagaimana perkembangannya. Terima kasih banyak ya Bu Masita. Iya Mbak ya. Saya pamit dulu ya. Oke Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Suci, baru saja Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Masita ya. Iya. Oke, yang pertama saya ingin menanyakan apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang akan diinginkan. Baik, pada coaching kali ini saya sudah menerapkan
coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Selanjutnya saya juga tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee bisa menemukan sendiri masalah yang telah dihadapinya. Oke. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Masita sebagai coachee sudah berjalan sangat lancar sekali ya Bu. Iya, alhamdulillah Bu Nisbi. Dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Bu Suci juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Masita sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dilakukan dengan prinsip coaching tersebut. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Masita tadi? Jadi adapun yang kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di sini, saya ingin menggali lebih jauh lagi tentang bagaimana sih proses alur Tirta ini, karena yang saya rasakan pada saat melakukan coaching alur Tirta ini saya rasa susah-susah gampang Bu. Iya, jadi mungkin dengan menggalinya lebih dalam lagi, saya bisa lebih lancar lagi nanti ketika melakukan coaching kepada coachee-coachee saya yang lainnya. Iya, baik Bu. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Amin. Demikian observasi kita hari ini dulu Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu Bu ya. Iya, Bu. Sekian Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.